Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus nanti kalian semua masuk neraka. maaf, saya nggak mau minta maaf gitu ya. Saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri ya harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras dan ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan PB. Traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, kata dia kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gua biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Jadi terkait dengan somasi Farhad Abbas kepada saya, benar, gue terima somasi daripada Farhad Abbas, tapi somasi berbentuk PDF, sekalipun itu bukan fisik, tapi gue orangnya sangat mengakui kalau memang disomasi ya bilang somasi, kan begitu, nggak apa-apa lah. Semakin memanas kasus Agus Salim merembet kemana-mana ya. Sekarang perseteruan Pablo Benua dengan Farhad Abbas pun berlangsung hingga Farhad Abbas melaporkan Pablo Benua. Akan tetapi Pablo Benua tidak pernah ada rasa takutnya ya. Iya. Mampu nggak jangan menggerakkan 1.000 orang? Iya. Dulu dia traktir dulu kita ini. Bagus 1.000 orang. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan-mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya. Jangan melawan pembela kaum lemah. Nanti kalian semua masuk neraka. Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus dia sebut bahwa mantan kriminal ya atau mantan narapidana ini jangan ikut ngomong apa segala macam, intinya gitulah ya. Ya itu intinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa jadi narapidana gitu, berarti ada apa dengan pembelaan yang dia lakukan tuh. Kembali lagi, dan itu nggak usah diomongin sama dia, semua orang juga sudah tahu itu pernah kejadiannya. Menurut gua ya, satu sisi ya, sebagai seorang mantan narapidana itu jauh lebih mulia karena adanya sebuah bentuk pertobatan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Itu wajar, orang semua punya masa lalu gitu ya. Dan ditambah lagi, bukannya Farhad Abbas belum pernah menjadi seorang terpidana, tapi hampir menjadi orang yang duduk di ruang persakitan itu hampir gitu ya. Farhad Abbas ini sudah hampir, seperti kasusnya dia di Ahmad Dhani itu hampir, karena sudah sempat kalau nggak salah saya membuat dia itu mentersangkakan dia gitu ya. Bahkan dia akhirnya minta maaf dan damai selesai. Lalu yang kedua juga dengan kasus dia dengan bapak angkat saya, Pak Anton Medan itu kan, dia juga minta maaf, dia datang dia minta maaf. Saya nggak mau minta maaf gitu ya. Saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri dia harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras dan ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Nah bang, satu pernyataan lagi katanya jangan banyak ngomong nanti traktirannya. Jadi gimana bang? Ya dia sebut bahwasanya Pablo mau bayar berapa ratus ribuan pengacara gitu ya, 1.000 pengacara dan lain-lain. Aduh, dia punya uang atau enggak, intinya kan kurang lebih gitu ya. Udahlah, traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, kata dia kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gua biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gua cuman butiran rinso. Wow, bilang cuman butiran rinso akan tetapi pamer setumpuk uang. Waduh, Bang Pablo Benua ini memang orang terkenal ya dan orang sukses ya. Bang Pablo menanggapi informasi yang dilontarkan oleh Farhad Abbas gimana tanggapan abang? Jadi terkait dengan somasi Farhad Abbas kepada saya, benar, gue terima somasi daripada Farhad Abbas, tapi somasi berbentuk PDF, sekalipun itu bukan fisik, tapi gue orangnya sangat mengakui kalau memang disomasi ya bilang somasi, kan begitu, nggak apa-apa lah. Oke, pada prinsipnya di dalam somasi itu Farhad Abbas menyebut bahwa dia berkeberatan, intinya ya, dia keberatan dengan kalimat-kalimat saya di sana. Ada 3 hal gitu ya. Konteks yang pertama, di saat saya menyebut bahwa sifat-sifat daripada Farhad Abbas atau gaya-gaya daripada Farhad Abbas seperti perempuan, yang mana jelas di situ saya ucapkan secara spesifik. Di sana saya buat nyinyirnya, keponya dan lain-lain. Saya tambahkan kata-kata itu bahwa itu mirip atau serupa dengan sifat perempuan. Dia keberatan dengan hal itu. Yang pasti itu tidak masuk di dalam konteks pencemaran nama baik, karena memang jelas betul bahwa nyinyir, kepo dan sebagainya gitu ya, apalagi dia sampai menggunakan bando itu identik dengan perempuan, kan begitu ya. Jadi ketika kita berucap, saya ini orang hukum, ketika saya berucap saya tahu sekali apa yang saya
ucapkan dan konsekuensi dari ucapan saya, gitu ya. Jadi di sana tidak ada unsur pencemaran nama baik ataupun fitnah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lalu mengatakan soal saya khawatir. Saya di dalam video saya ucapkan bahwa saya khawatir Farhad Abbas sama seperti anak-anak yang sedang belajar berbicara. Itu ada kata-kata itu. Di mana kalimat itu merujuk pada kekhawatiran saya. Coba perhatikan, ada konteks di mana saya menyebut satu kata khawatirnya. Artinya itu adalah bentuk daripada kekhawatiran saya. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah hal yang tidak boleh dilawan oleh seorang laki-laki, gitu. Itu pesan orang tua saya. Yang ketiga adalah orang gila, gitu, atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Di sana juga gue tidak menyebut Farhad Abbas itu mengalami gangguan jiwa atau gila, gitu ya. Gue di sana justru menyarankan kepada teman-teman orang-orang dekat Farhad Abbas untuk membawa Farhad Abbas ke psikiater. Di mana itu tujuannya baik, karena gue kan sebut gue sayang sama Farhad Abbas, kan begitu kan? Tapi nggak apa-apa, orang itu kan multi tafsir, orang itu multi persepsi. Silakan dia mau ucapkan apa terserah. Dan yang pasti di penutup video jelas saya di sana mengucapkan mudah-mudahan Farhad Abbas tidak ketiga-tiganya. Artinya itu harapan gua, itu baik, itu adalah hal yang positif, bukan pencemaran nama baik, bukan fitnah. Tapi nggak apa-apa, Farhad Abbas kan katanya orang pintar, dia adalah seorang dokter gitu, harusnya dia bisa memaparkan itu. Gua apresiasi dengan usahanya dia untuk mensomasi gua. Tetapi ada hal yang menarik yang gua ambil dari wawancara dia tadi malam, di mana wawancaranya dia itu dia menyebut bahwa Pablo dan istrinya pernah pinjam uang sama dia, pernah berhutang sama dia. Gini ya, saya ingin Farhad Abbas segera buktikan itu dalam waktu 1x24 jam. Oke? Kalau tidak, gua nggak akan somasi kirim surat, karena bagi gua video ini sudah mewakilkan peringatan bagi seorang Farhad Abbas. Saya sudah menegur Farhad Abbas via video tersebut secara terbuka. Oke, jadi saya ingin Farhad Abbas membuktikan kalau saya pernah pinjam uang sama dia. Satu. Yang kedua, Farhad Abbas sebut bahwa saya mengucapkan saya bisa tersangka gara-gara Farhad Abbas. Kan begitu kan? Saya tidak mengucapkan itu gitu. Jadi dia ada katakan gara-gara Farhad Abbas. Jadi saya tidak mengucapkan bahwa saya tersangka karena Farhad Abbas. Wow, bener ya guys ya, semakin memanas ini ternyata ya. Oke, saya hanya menyebut bahwa saya tersangka, itu menunjukkan bahwa Farhad Abbas gagal membela saya. Itu poinnya. Gini, di sana Farhad Abbas juga sebut bahwa saya menghilangkan barang bukti. Saya menghilangkan barang bukti. Saya juga berikan waktu 1x24 jam kepada Farhad Abbas untuk buktikan hal itu. Karena saya baru saja komunikasi dengan penyidik. Gua juga baru saja komunikasi dengan Kanit. Mereka tidak pernah berucap demikian. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa saya menghilangkan barang bukti, karena tidak ada satupun pasal menghilangkan barang bukti yang dikenakan kepada saya. Oke? Jadi tidak pernah ada itu putusan sampai putusan pengadilan. Dan pada saat itu, kalau teman-teman flashback di dalam perkara saya, teman-teman flashback di perkara saya, di pertengahan jalan, pada saat saya statusnya tersangka, saya mencabut kuasa Farhad Abbas pada saat itu. Oke? Dan saya menggantinya dengan Insang dan Niko Kili-Kili. Dan di kejadian itu pula ada seorang William Jai. William Jai adalah asisten atau mungkin lawyer atau partner daripada Farhad Abbas. Itu datang ke Polda, datang ke Tahdi, minta saya, memohon-mohon kepada saya di dalam rutan untuk saya menandatangani kembali surat kuasa, karena mereka tidak mau dicabut. Itu intinya. Intinya gini, Farhad, saya tidak punya masalah sama kau. Sejak awal saya berbicara di dalam perkara Novi adalah saya katakan kalau ada pihak-pihak atau lawyer-lawyer yang nyerang-nyerang Novi secara pribadi, maka saya siap membela. Oke? Saya siap membela, saya akan siapkan ribuan pengacara untuk Novi bila perlu. Oke? Waduh, ini mau menyiapkan pengacara ribuan buat Novi katanya gitu ya. Tapi Farhad Abbas memelintir omongan saya. Dia katakan saya akan membiayai 1000 pengacara untuk Novi. Itu adalah ucapan daripada Farhad Abbas. Jadi saya ingin sampaikan, saya tidak pernah sentil-sentil kau, saya tidak pernah sama sekali mengganggu urusan kau. Saya tidak pernah menyenggol urusan pribadi kau. Kau tidak punya masalah sama saya. Tapi kalau kau pancing, ingat, saya cukup sabar dan jangan buat saya untuk akhirnya mengeluarkan sifat asli saya. Itu kurang lebih Farhad Abbas ya. Pesan saya kepada kamu, Farhad Abbas, semoga kau sehat-sehat terus, Farhad Abbas. Semoga kau bisa menjalankan semua niatan baik kau dalam menangani perkara Novi dan Agus. Gua doakan yang terbaik. Tapi ingat, jangan pernah kau ganggu saya. Jangan pernah kau senggol-senggol urusan pribadi saya. Kalau perlu saya juga bisa datangin kau. Kalau perlu kita buat pertemuan. Kalau kamu jelas semuanya, kita buat pertemuan. Nggak apa-apa, kita bicarakan. Oke? Saya siap. Kalau kau hanya ngejar kata-kata maaf, kau asik ngomong di media bahwasanya, Pablo, kau wajib minta maaf, kau harus minta maaf. Kalau dengan kata maaf aku bisa membuat kau senang, bisa membuat kau bahagia, gitu ya, nggak apa-apa, saya minta maaf. Tapi kau juga harus klarifikasi omongan kau. Ada pertanggungjawaban di dalam ucapanmu, oke? Ada pertanggungjawaban di dalam ucapanmu. Di mana ucapanmu
kau sebut saya pernah pinjam uang sama kau, lalu kau sebut saya menghilangkan barang bukti. Dua hal ini perlu kau buktikan Farhad Abbas sebagai seseorang yang punya konsekuensi hukum. Saya kasih kau waktu 1 kali 24 jam. Tidak perlu 8 hari, tidak perlu panjang-panjang. Karena kalau kau bicara seyakin itu berarti bukti itu sudah ada di tanganmu. Jadi kau harus buktikan itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke? Intinya adalah saya nggak perlu mengejar agar Farhad minta maaf sama gua. Nggak. Yang pasti saya sudah memaafkan Farhad Abbas. Tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kau harus buktikan ucapan. Itu saja. Oke guys, sampai ketemu di video saya berikutnya.